Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat datang di semester baru ini. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menjelaskan pengertian jaringan dan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Materi pembelajarannya yaitu meliputi pengertian jaringan dan juga jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Jadi, sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Jenis-jenis jaringan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis-jenis jaringan terdiri dari yang pertama, jaringan meristem atau yang dikenal dengan jaringan embrional. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jenis-jenis jaringan meristem itu terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Letak jaringan ini umumnya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik atau aktif membelah kembali. Contohnya pada kambium vaskuler yang merupakan lapisan sel yang aktif membelah yang berada di antara pembuluh flum dan xilem pada tanaman dikotil. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang tidak aktif membelah lagi. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem primer dan sekunder yang telah berdiferensiasi atau berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jenis-jenis jaringan permanen terdiri dari jaringan pelindung, jaringan penyokong, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Kita lihat jaringan permanen yang pertama, yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini merupakan jaringan yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, ketika hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan juga kerusakan mekanis. Jaringan pelindung ini bisa juga dikenal dengan jaringan epidermis. Jaringan ini biasanya termodifikasi menjadi alat pelindung tambahan, yaitu biasanya menjadi stomata, trikoma, sisik, dan duri. Jaringan dasar merupakan jaringan pengisi yang berperan penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Jaringan pengisi dikenal dengan jaringan parenkim. Jaringan ini ketika berdiferensiasi pada buah dan umbi menjadi parenkim cadangan makanan, di mana berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan ketika pada daun, dia akan berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Berikut gambar jaringan parenkim cadangan makanan pada umbi kentang.
Yang kedua ini adalah jaringan parenkim pada daun yang membentuk palisade dan bunga karang sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong berdasarkan bentuk dan sifatnya terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringannya mengalami penebalan tetapi tidak merata. Sedangkan sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Perhatikan gambar bentuk dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut transportasi air dan mineral maupun hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri dari silem dan flum. Silem berfungsi mengangkut air dan zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Flum berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar letak silem dan flum pada akar dan batang dikotil. Berikut ini adalah evaluasi yang harus Anda kerjakan kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya mengenai jaringan pada akar, batang, dan daun.